Shalom, selamat pagi anak-anak kami yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan pembelajaran online bersama dengan Miss Nur. Materi agama hari ini Miss Nur bagikan lewat video ini. Jadi Miss harapkan kepada anak-anak kami semua agar anak-anak kami memperhatikan video ini. Hari ini kita membahas tentang ibadah yang memuliakan Allah. Miss Nur jelaskan atau bagikan materi hari ini tentang ibadah yang memuliakan Allah. Dalam ibadah yang memuliakan Allah ini, anak-anak kami, Miss Nur bagikan menjadi dua, yaitu yang pertama, tubuhku untuk melayani. Yang kedua adalah hidupku untuk menyembah Allah. Jadi maksud dari ibadah yang memuliakan Allah ini adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan, membawakan hidup kita ini menjadi penyembahan bagi nama Tuhan. Ya, itulah ibadah yang memuliakan Allah. Yang selanjutnya adalah ibadah yang secara umum. Miss Nur jelaskan kepada kita semua tentang ibadah yang secara umum. Ibadah yang secara umum adalah salah satu cara kita bagaimana kita membawakan hati kita ini kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dan yang kedua tentang pikiran-pikiran yang baik, atau pikiran-pikiran yang positif yang bisa memuliakan Allah. Dan yang kedua bagaimana kita bertindak dengan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang secara umum, yaitu tentang hati yang baik, tentang pikiran yang baik, dan juga tindakan yang baik. Contoh-contoh tentang hati yang baik. Hati yang baik itu harus dijauhkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti dendam, kebencian, iri hati, juga dengan kejahatan. Nah, itu semua kita harus jauhkan di dalam hati kita. Jika ada hal-hal itu di dalam hati kita, maka hati kita tidak bisa kita bawakan menjadi ibadah yang memuliakan Allah kepada Tuhan. Juga tentang pikiran. Pikiran kita, bagaimana supaya pikiran kita ini menjadi ibadah yang memuliakan Allah. Tentunya Tuhan mau tidak ada pikiran-pikiran yang kotor, ya, yang memikirkan tentang kejahatan, yang memikirkan tentang hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak-anak kami ibadah bagaimana kita agar pikiran ini bisa kita bawakan menjadi ibadah yang memuliakan Allah. Yang seperti Miss katakan tadi, harus dijauhkan pikiran-pikiran yang kotor, harus dijauhkan pikiran-pikiran yang jahat, harus dijauhkan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah dalam tindakan. Ya, di dalam tindakan kita juga kita bisa memuliakan Allah. Ya, tindakan-tindakan kita harus tindakan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan bertindak dengan hal yang tidak baik. Ya, dengan hal-hal tindakan yang jahat. Ya, tindakan yang menyakiti hati orang lain. Ya, itu harus dijauhkan. Ya, supaya apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang selanjutnya adalah ibadah yang secara khusus. Ibadah yang secara khusus adalah ibadah yang dapat kita lihat dalam Alkitab. Nah, itulah adalah ibadah yang secara khusus. Ibadah yang kita lihat dalam Alkitab. Tentunya yang ada di dalam Alkitab itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, yang
menyenangkan hati Tuhan dan yang membangun kita menjadi anak-anak yang baik, yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah hal-hal yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Seperti contohnya di dalam Alkitab mengatakan atau menegur kita, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka kita bisa dapat, Tuhan memberikan kita pengetahuan yang baik. Tuhan bisa jadikan kita menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan bisa jadikan kita menjadi anak-anak yang berhikmat. Yang terpenting kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan atau lewat Alkitab. Oke, itu adalah ibadah yang secara khusus. Selanjutnya adalah dalam ibadah secara khusus ini juga ada dua hal yang bisa kita lihat melalui PL dan juga melalui PB. Sekali lagi Miss katakan ada dua bagian yang Miss bagikan kepada anak-anak kita. Kita bisa melihat lewat perjanjian lama juga lewat perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian lama ialah melayani Allah. Nah, lewat dalam ibadah memuliakan Allah ini menurut perjanjian lama adalah bagaimana kita melayani Allah, bagaimana kita mempersembahkan seluruh tubuh ini untuk melayani Allah. Ya, melayani Tuhan bisa lewat suara kita, bisa lewat talenta-talenta yang Tuhan kasih kepada kita, seperti kita misalnya kita mempunyai talenta bisa main musik. Ya, kita bisa mempersembahkan itu menjadi ibadah yang memuliakan Allah. Seperti suara kita bagus, ya kita bisa bernyanyi, itu juga bisa kita bawakan sebagai ibadah yang memuliakan Allah. Kalau ibadah yang memuliakan Allah dalam keseharian kita, dalam tindakan kita, dalam hati kita dan pikiran kita adalah bagaimana kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau di rumah kita, jadilah anak-anak yang menghormati orang tua. Jadilah anak-anak yang menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jadilah anak-anak yang menghormati orang yang lebih tua daripada kamu. Dan juga setiap hari mari tetap berdoa, baca firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, ke dalam keseharian kita lagi di dalam rumah kita, jadilah anak-anak yang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh orang tua, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Itu adalah ibadah yang memuliakan Allah menurut perjanjian lama yang bisa kita lakukan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah dalam perjanjian baru, ialah sikap hidup kita atau sikap hidup manusia yang menyembah kepada Allah. Ya, contohnya adalah seperti kalau kita datang ke gereja. Nah, tentunya ke gereja itu kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang hati kita tidak tenang. Kenapa? Karena dalam hati kita masih ada yang namanya kebencian, yang namanya dendam, yang namanya iri hati, yang namanya kejahatan. Jadi Tuhan mau kalau kita datang membawakan seluruh hidup kita, datang menyembah kepada Tuhan, kita harus membereskan hati dulu. Ya, jauhkan yang namanya iri hati, jauhkan yang namanya kebencian, jauhkan yang namanya kejahatan, dan jauhkan yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita, penyembahan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga kita bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah ibadah, maksud ibadah menurut perjanjian baru. Bagaimana kita membawakan seluruh tubuh ini menjadi ibadah yang menyembah kepada Tuhan. Oke, selanjutnya adalah maksud dari perjanjian lama ialah
merupakan kesatuan kitab-kitab yang memperlihatkan kepada kita sejarah bangsa-bangsa yang bebal dan juga bangsa-bangsa yang taat kepada perintah Allah. Nah, bangsa yang lebih menonjol dari bangsa-bangsa ini adalah bangsa Israel. Nah, anak-anak, saat itu bangsa Israel ini memiliki dua konsep tentang ibadah, yaitu yang pertama melakukan ritual-ritual persembahan kepada Allah, yang kedua adalah perayaan-perayaan dan tempat ibadah. Sekali lagi ada dua konsep ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah yang pertama melakukan ritual-ritual persembahan kepada Allah, yang kedua adalah perayaan-perayaan dan tempat ibadah. Oke. Selanjutnya adalah ada beberapa bentuk ritual yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah tarian, yang ketiga adalah drama, yang keempat adalah kata-kata seperti amin. Sekali lagi Miss jelaskan kepada anak-anak kami, ada beberapa ritual yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu, yaitu yang pertama doa, yang kedua tarian, yang ketiga drama, yang keempat adalah mengatakan seperti kata amin. Nah, itu adalah ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Yang kedua adalah bangsa Israel ada beberapa perayaan-perayaan yang mereka miliki juga pada waktu itu. Ya, beberapa perayaan-perayaan yang mereka lakukan pada waktu itu. Yang pertama adalah perayaan Paskah, yang kedua adalah perayaan Pentakosta, yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Nah, sekali lagi Miss katakan ada 3 perayaan-perayaan yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu adalah yang pertama perayaan Paskah, yang kedua adalah perayaan Pentakosta, yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Ya, itu adalah perayaan-perayaan yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah tempat ibadah di mana mereka beribadah kepada Tuhan adalah di Bait Allah. Ya, di Bait Allah. Kalau masa sekarang adalah pada zaman sekarang adalah Bait Allah itu adalah gereja. Ya, Bait Allah itu adalah gereja. Nah, disitulah bangsa Israel datang beribadah kepada Tuhan pada zaman itu, yaitu di Bait Allah. Kalau kita sekarang ini kita datang beribadah di gereja atau di tempat-tempat seperti kalau dia Islam di masjid, kalau dia budak di seperti tempat-tempat juga sesuai dengan tempat kepercayaan kita masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah dalam ibadah bangsa Israel juga pada waktu itu ada beberapa liturgi yang mereka lakukan, yaitu 1 pujian dan penyembahan, yang kedua adalah pemberitaan firman Tuhan, yang ketiga adalah kesaksian, yang keempat adalah doa-doa syafaat, dan yang kelima adalah persembahan. Sekali lagi Miss katakan bahwa di dalam ibadah mereka ada beberapa liturgi yang mereka lakukan, yaitu yang pertama pujian dan penyembahan, yang kedua adalah pemberitaan firman Tuhan, yang ketiga adalah kesaksian, yang keempat adalah doa-doa syafaat, yang kelima adalah persembahan. Nah, maksud dari pujian dan penyembahan ini anak-anak, yaitu seperti kalau kita datang ke gereja itu kita bernyanyi. Nah, itu adalah pujian, penyembahan. Nah, kita bawakan pujian itu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Nah, seperti yang kita lakukan ketika kita datang beribadah di gereja. Yang kedua adalah pemberitaan firman Tuhan. Nah, yang memberitakan firman Tuhan ini adalah hamba-hamba Tuhan seperti pendeta. Nah, itu adalah
liturgi yang mereka lakukan pada waktu itu. Dan yang kedua adalah kesaksian. Nah, dalam kesaksian ini anak-anak ada yang kesaksian lewat bisa bernyanyi, juga ada yang kesaksian yang bisa menceritakan tentang apa yang sudah dia alami, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya dia, dan bagaimana kita menceritakan juga apa yang sudah kita lewatin, masalah-masalah yang bisa kita lewatin. Itu adalah kesaksian. Bagaimana kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Contohnya misalnya misalnya kamu pernah sakit, ya. Ketika kamu sakit itu kamu datang berobat, kamu berdoa kepada Tuhan, kamu minta kesembuhan kepada Tuhan, maka Tuhan sembuhkan. Nah, kamu bisa membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu adalah kesaksian. Bagaimana kita menceritakan, sekali lagi Miss katakan, bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, yang selanjutnya adalah doa-doa syafaat. Dalam doa-doa syafaat ini anak-anak ada banyak hal yang kita doakan. Tidak hanya hanya kita mendoakan pribadi, tapi dalam doa syafaat ini kita mendoakan seperti bangsa dan negara, kita berdoa dengan orang-orang yang terlantar, kita berdoa dengan orang-orang yang sakit, kita berdoa dengan hamba-hamba Tuhan, kita berdoa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keluarga kita. Ada banyak hal yang kita doakan di dalam doa-doa syafaat itu. Itu adalah contoh yang Miss bisa bagikan kepada anak-anak kami lewat doa syafaat ini. Yang kedua adalah persembahan. Nah, persembahan ini yang adalah seperti kalau kita memberikan kolekta kita, ya. Mungkin kalau anak-anak datang ke gereja pasti tentunya memberikan persembahan atau artinya adalah kolektan, ya. Memberikan kolektan kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Oke, yang selanjutnya adalah ibadah, adalah pelayanan kita bagi Allah dengan menggunakan seluruh anggota tubuh dan kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada kita. Sekali lagi Miss katakan, maksud dari ibadah adalah bagaimana kita menggunakan seluruh tubuh kita ini atau seluruh kemampuan yang sudah Tuhan kasih kepada kita, kita berikan kepada Allah. Nah, artinya anak-anak, Tuhan mau supaya seluruh tubuh kita ini dan juga apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, seperti talenta yang sudah Miss jelaskan tadi, kita bawakan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, kita jadikan menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Kita jadikan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu adalah maksud dari ibadah yang Tuhan kehendaki. Baik, sampai di sini penjelasan materi kita hari ini. Semoga materi ini anak-anak bisa memahami dan bisa dimengerti. Ya, sekali lagi Miss katakan, mari simak video ini, perhatikan video ini, dengarkanlah video ini supaya anak-anak kami bisa mengerti penjelasan-penjelasan Miss lewat materi hari ini. Oke, Miss mau berikan PR kepada anak-anak kami semua yang anak-anak kami bisa kerjakan hari ini. Miss berikan dalam buku cetak, kalian isi titik-titik yang ada di dalam buku cetak nomor 12. Sekali lagi Miss katakan, PR kalian adalah isi titik-titik dari buku cetak yang di halaman 12. Dan kalau nanti kalian sudah selesai mengisi titik-titik itu, lalu kalian hafal dan kirimkan ke Miss. Ya, videokan kamu hafal ayat ini, lalu kamu bagikan kepada Miss Nur. Ya, itu adalah PR kita, yaitu mengisi titik-titik yang ada di dalam buku cetak nomor 12, dan yang kedua adalah menghafal
Yeremia 7 ayat 23. Ya, menghafal ini kamu videokan, lalu kamu bagikan kepada Miss. Terima kasih. Sampai di sini materi atau penjelasan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.